Berkuasa atau punya kekuasaan itulah nikmatnya luar biasa. Hanya dengan kekuasaan Anda bisa mendapatkan segala fasilitas, segala kehidupan mewah Anda bisa dapatkan dengan kekuasaan itu. Makanya kekuasaan itu akan menjadi candu bagi siapa saja yang pernah merasakan berkuasa. Jokowi berupaya 3 periode. Gagal 3 periode, dia ingin mewariskan kekuasaan. Mungkin hal ini diingkari, tapi akal sehat kita mengatakan bahwa Jokowi sebagai presiden ingin mewariskan kekuasaannya kepada anaknya. Maka semuanya bersuara. Tapi kalian lupa, Jokowi itu terinspirasi dari seluruh partai politik yang saat ini ketua-ketua umumnya tidak pernah diganti. Ketua-ketua umumnya mewariskan juga kepada anak, ponakan dan lain-lain. Bayangkan partai yang bersimbol atau membawa nama demokrasi nggak pernah diganti itu ketua umumnya. Ada beberapa partai politik yang saya duga, saya curiga mereka juga melakukan praktek yang serupa. Mereka tidak akan berikan itu kepada kader-kader yang mempunyai kapasitas, yang mumpuni menjadi pimpinan partai politik. Saya tidak tahu apakah Nasdem akan mewariskan itu kepada anaknya Pak Surya Paloh, saya juga belum tahu. Zulkifli Hasan sebagai ketua umum partai Amanat Nasional juga kita lihat saja. Ada satu lagi partai politik yang kita kenal sebagai tokoh reformasi yang kini baru saja membentuk sebuah partai yang namanya Partai Umat. Juga sama, mewariskan kekuasaan walaupun belum merasakan kenikmatan juga kepada anaknya, anak mantunya. Kita juga bisa lihat bagaimana Perindo memberikan fasilitas yang luar biasa kepada anak istrinya. Akal sehat kita terganggu, sungguh terganggu. Kita memperjuangkan reformasi untuk melakukan koreksi total terhadap KKN, nepotisme dan korupsi. Tapi Anda lihat hari ini, di semua tingkatan terjadi KKN, nepotisme dan korupsi. Luar biasa memang. Buat Anda sebagai seorang aktivis partai politik, sudah saatnya Anda mengatakan tidak kepada ketua umum partai, kepada pimpinan partai politik yang mengkooptasi Anda semua atas nama demokrasi. Aktivis partai politik ini hanya menjadi piramida kekuasaan. Anda hanya menjadi bagian batu-batu yang mengantarkan ketua umum partai berada di puncak piramida itu. Kita juga bisa lihat PKB sejak Gus Dur, Muhaimin Iskandar tidak pernah diganti. Gerindra juga tidak pernah diganti. PDIP itu juga sama. Jadi partai politik ini adalah menjadi kerajaan-kerajaan dari elit-elit politik. Partai politik menjadi ATM. Dan mereka menjadi predator-predator yang menghisap seluruh kader partai politik dan seluruh anak bangsa atas nama demokrasi. Dengan adanya konspirasi politik Ketua MK dengan keponakannya, ini adalah momentum kita bersama untuk melakukan koreksi total terhadap seluruh partai politik. Partai politik itu memberikan sumbangsi yang terbesar merusak negeri ini. Ketika Jokowi melakukan ini, kok kalian marah padahal kalian juga melakukan hal yang sama. Mari kita kecam Jokowi, tapi Anda juga harus melakukan introspeksi bahwa Jokowi melakukan itu terinspirasi dari pimpinan-pimpinan partai politik yang telah men-setting kekuasaan menjadi warisan buat anak dan keturunannya. Belum lagi di daerah-daerah, pimpinan-pimpinan partai politik yang mempersiapkan adiknya menjadi gubernur, wali kota, bupati. Kenapa? Karena di sana ada candu. Rakyat harus bergerak. Kita tidak boleh diamkan ini. Jalan buat kita untuk menghukum seluruh partai-partai politik yang kita lihat rekam jejaknya. Apakah partai tersebut adalah sebuah dinasti?
nanti saatnya saya akan memberikan beberapa clue untuk beberapa partai politik yang patut kita berikan dukungan. Sekalipun mereka bukan adalah partai yang paling ideal, tetapi mereka mendekati praktek sebuah organisasi politik yang menjunjung akal sehat. Jadi kalau Anda marah pada Jokowi, pantas Anda marah. Tapi kami juga marah kepada Jokowi dan Anda yang mempraktekkan partai menjadi aset keluarga yang Anda wariskan.